Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saya berharap saudara semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan berlimpah berkat dari Tuhan. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kami yang setia. Bapa penuntun, pemelihara, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, kesempatan yang indah Tuhan masih berikan kami boleh menikmati dan merasakan keindahan karya tangan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah hikmat kuasa Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami semua untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu di setiap langkah kehidupan kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami untuk menjadi alat kesaksian yang hidup. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat 13. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yeremia artinya Tuhan akan mengangkat atau ditunjuk oleh Tuhan. Dia lahir di Anatot. Dia seorang nabi yang masa pelayanannya cukup panjang, yaitu sekitar 40 tahun. Pada tahun 627 sampai 586 sebelum Masehi. Dia hidup di zaman 6 raja Yehuda dan menyaksikan sendiri 3 kali penyerbuan Babel ke Yerusalem hingga kejatuhan kota itu pada tahun 589 sebelum Masehi. Tuhan memanggil, membentuk dan mengutus Yeremia sejak dia masih dalam kandungan ibunya. Ia memiliki tugas khusus mengingatkan bangsa Israel akan segala kejahatan mereka dan memperingatkan mereka untuk berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Yeremia mengingatkan umat Tuhan dalam pembuangan agar mereka bertobat, sebab kejahatan penyembahan berhala, baik pemimpin dan umat Israel, yang membuat mereka dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke Babel. Allah tidak berkompromi dengan dosa. Yang jahat pasti konsekuensinya mendapat hukuman. Namun jika bangsa itu bertobat, menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan berbagai kejahatan lainnya, maka tersedia pengampunan dan pemulihan dari Allah. Ketika bangsa Israel berseru dan berserah kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka, seiring dengan pertobatan, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bahwa Allah akan memulihkan keadaan mereka. Mereka tidak akan lagi menderita tetapi akan kembali ke negerinya, hidup tentram dan damai. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tetapi yang tetap melakukan kejahatan, menyembah ilah-ilah lain, yang tidak hidup takut akan Tuhan, mereka harus menerima konsekuensi penghukuman. Dikatakan rumah-rumah dan gedung istana raja dihancurkan. Yehuda akan dikalahkan dan terpukul mati oleh tentara Babel. Oleh karena murka dan kehangatan amarah dari Tuhan, sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kota Yerusalem karena segala kejahatan mereka. Namun di tengah keterpurukan itu, ada harapan yang disuarakan Nabi Yeremia mengenai janji pemulihan Tuhan kepada umatnya. Tuhan berjanji bahwa kelak Tuhan akan memulihkan mereka. Ketika mereka datang dan berseru kepada Tuhan, Allah akan memulihkan mereka sepulih-pulihnya ketika mereka menjadi taat dan mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi Ia juga mengampuni. Tuhan berjanji akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Yehuda dan Israel akan dibangun seperti dahulu kala. Bahkan Tuhan akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan, dari dosa dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan.
Tuhan akan berbuat baik sehingga kota-kota Yehuda dan Yerusalem akan menjadi kota kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa. Dan segala bangsa akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan kesejahteraan pemulihan yang dilakukan Allah kepada Israel. Dan akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita yang besar. Kota-kota Yehuda dan Yerusalem yang sunyi dan sepi akan kembali bersemangat dengan suara sukacita dan kegembiraan, serta nyanyian syukur akan terdengar lagi di kota-kota tersebut. Dan mereka akan mempersembahkan persembahan yang terbaik di rumah Tuhan. Sebab Tuhan adalah baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Di tempat-tempat yang sebelumnya kosong akan ada lagi padang rumput. Ternak akan melintas lagi di kota-kota Yehuda dan sekitarnya. Ada kehidupan baru, ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada pemulihan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan adalah Allah yang menghukum, tetapi Dia juga yang memulihkan. Penghukuman yang dialami umat Israel oleh karena kejahatan yang besar, pemberontakan mereka, dan penyembahan berhala. Mereka telah melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka tidak hidup lagi takut akan Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Tetapi penghukuman yang diberikan Tuhan sesungguhnya bertujuan untuk mendidik dan untuk menyadarkan umat Tuhan supaya ada pertobatan dan mereka akan kembali hidup takut akan Tuhan. Dia bukan Allah yang sembarang menghukum. Tuhan bukanlah Allah yang kejam. Dia penuh kesabaran dan belas kasih. Karena itu lewat para nabi, Tuhan mau memberi peringatan dengan maksud supaya umat Tuhan kembali kepadanya. Namun penolakan terhadap teguran, kekerasan hati yang tidak mau bertobat, itulah yang akan mengundang murka Tuhan. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita. Sadar ataupun tidak, seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita. Ketika kita hidup dalam ketidakbenaran tanpa kita sadar, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kita mengalami berbagai kesulitan, kesukaran, hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin pergumulan dan penderitaan dalam hidup sebagai bentuk teguran Tuhan yang seharusnya membuat kita mengoreksi diri, berintrospeksi, berbenah diri, supaya kita menyadari akan segala kesalahan kita, supaya kita ada dalam penyesalan dan mau bertobat kembali ke jalan yang benar dan hidup takut akan Tuhan. Karena sesungguhnya Allah mengasihi dan mengampuni orang yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Janji pemulihan dari Allah adalah janji pemulihan yang utuh dan sempurna. Sebab jika Allah menghendaki, semuanya pasti akan terjadi. Israel pun dipulihkan Allah dari keterpurukan mereka. Tetapi yang kemudian Tuhan menyatakan pemulihan, baik itu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itulah kasih Allah yang sempurna. Karena Tuhan yang melukai, Tuhan pula yang membebat. Tuhan yang memukuli, tetapi tangan Tuhan pula yang menyembuhkan. Jika kita hidup baik dan benar, setia dan taat melakukan kehendaknya, maka pemulihan Allah berlaku atas kita. Bagi kita yang sakit secara fisik, ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta keampunan dan meminta belas kasihan pertolongan dari Tuhan, ketika kita berdoa dengan iman yang sungguh, maka Tuhan akan menyatakan pemulihan, kesehatan, kesembuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi pemulihan dari Tuhan bukan hanya dalam pengertian secara fisik jasmani, melainkan juga secara rohani. Iman dan kepercayaan kita dipulihkan. Tuhan tidak mengingat kesalahan kita di masa lalu.
Tuhan mentahirkan, Dia mengampuni karena Dia begitu mengasihi kita. Tetapi juga Tuhan berjanji memberikan pemulihan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa sulit secara ekonomi dalam keluarga. Mungkin kita sedang terlilit hutang karena berbagai kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Berserulah kepada Tuhan, saudara. Mari kita cari Tuhan, tetap hidup benar. Maka Tuhan punya banyak cara untuk membukakan jalan dan pintu berkat bagi kita. Tuhan berjanji memulihkan keadaan hidup kita. Dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Banyak hal yang tidak terpahami oleh pikiran-pikiran kita manusia yang terbatas. Banyak yang tidak terselami dan tidak masuk akal untuk kita pikirkan. Di saat kita dalam pergumulan, penderitaan, dalam kesesakan, dalam keterpurukan, justru dalam segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh patah semangat. Tetapi mari kita benar-benar bergantung pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa dengan iman. Maka di sanalah Tuhan bertindak, menyatakan kehadirannya, kuasanya yang ajaib dan penuh mujizat. Tuhan sanggup mengubah hal yang buruk sekalipun menjadi berkat. Jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Walaupun memang tidak selalu Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali keinginan kita berbeda dengan rencana Tuhan. Tetapi percayalah saudara, Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan lebih daripada itu, Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, tidak terselami oleh akal pikiran kita. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita di waktu yang tepat. Dalam segala sesuatu, kita pun harus belajar arti kesabaran. Menunggu bukanlah hal yang salah dan juga bukanlah suatu kegagalan. Karena itu, jika sesuatu yang kita harapkan dan rencanakan belum dapat terwujud, kita harus menunggu dengan sabar dan jangan pernah kehilangan iman kepada Tuhan. Tetaplah percaya dan berseru kepada Tuhan, maka Dia sanggup memulihkan dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.